Sobat Inspawangi, kembali lagi pada episode kali ini bersama dengan saya Irin Cahyawati. Tentunya pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Siapakah narasumber kita kali ini? Beliau adalah Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, Bapak M.Y. Bramuda Esos MBA MM. Mohon izin Bapak. Iya, Selamat datang selamat datang. Bapak. Selamat pagi sahabat Ispawangi di Banyuwangi ya. Sehat nggih Bapak Sehat hari ini? alhamdulillah ya. Sobat Inspawangi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian dilanjutkan dengan adanya amanat untuk penyaluran dana desa, tentunya pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang sangat urgent untuk diperhatikan. Di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 telah menetapkan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana seluruh pemerintah desa wajib melaksanakan atau menerapkan transaksi non-tunai secara elektronik. Nah, apa itu dan bagaimana transaksi non-tunai secara elektronik itu? Mari kita kupas lebih lanjut. Mohon izin Bapak untuk Ya, kita mulai. Mungkin ini Pak bisa dijelaskan amanat dari Perbuk yang terbaru, ya, perubahan yang ketiga itu tentang transaksi non-tunai secara elektronik. ya. Sahabat Ispawangi di seluruh Kabupaten Banyuwangi, jadi kali ini saya berkesempatan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan program-program desa. Salah satunya adalah digitalisasi terkait transaksi non tunai. Alhamdulillah di Banyuwangi ini sudah mengalami transformasi dari cara pembayaran manual atau tunai menjadi non tunai. Diperkuat dengan peraturan Bupati nomor 2 tahun 2025. Transaksi non tunai ini adalah bagaimana pemerintah daerah terus mendorong transaksi secara elektronik, yaitu mekanisme pembayaran dan penerimaan keuangan desa tanpa menggunakan uang tunai, melainkan melalui sistem perbankan atau kanal digital resmi sebagai sarana untuk transfer antar rekening. Ya, tentu tujuannya adalah sekaligus untuk transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi dalam pengelolaan keuangan di desa. Saya kira itu, Mbak. Jadi di Banyuwangi sudah diberlakukan ya Pak? Sudah. Perbuknya juga sudah ada. Sudah ada, nggih. Oke. Memang sebelumnya mulai tahun 2022 itu sudah mulai kita lakukan uji coba. Ya, uji coba di beberapa desa. Namun demikian seiring perjalanan waktu kita rasa sudah cukup ya sosialisasi dan sebagainya, maka di tahun 2025 kemarin melalui Perbuk 2 ya tahun 2025 kita berlakukan transaksi non tunai di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi. Lalu ini Pak, perkembangannya dari 2022, 2025, Ya. ini perkembangannya seperti apa? Mungkin ada aplikasi atau tools yang dipakai atau Ya. menggandeng pihak ketiga Ya. atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Banyuwangi ini kan dikenal dengan inovasi digitalisasinya. Kami bahu-membahu dengan rekan-rekan Kominfo membuat solusi sistem aplikasi yang memang sebetulnya dari pusat sudah ada sistemnya dengan DD ya. Tapi dengan ADD kita berlakukan dengan model transaksi non tunai. Kita bekerjasama dengan bank-bank pemerintah sebagaimana Bank Jatim, Bank BRI, Bank BNI untuk melakukan transaksi non tunai itu sendiri. Harapannya memang perkembangan dari awal ya agak perubahan ini nggak bisa langsung signifikan ya, tidak serta-merta karena memang orang biasa, orang desa dari tunai dipaksa untuk ke non tunai tidak biasa. Jadi memang dalam kurun waktu 2022 tadi sampai 2025 ini adalah proses transformasi, sosialisasi yang terus kita lakukan sampai pada tahapan kita memberanikan diri bahwa tahun 2025 yang tahun ini itu desa wajib melaksanakan pembayaran non tunai melalui Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2025. Jadi Gitu, Pak. menggunakan lembaga keuangan perbankan. Betul, Kalau pemerintah. pakai uang digital bisa nggak Pak? Ya, uang digital ya selama ini intinya transaksinya nggak boleh tunai. Ya, termasuk bagaimana kita mendorong rekanan penyedia juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan sampai nanti dari desa ke depan kita ingin memperkuat bagaimana transaksi non tunai itu betul-betul bisa kita transparansikan, bisa dicek ya, kemana larinya ya,
sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Perbup 2 tahun 2025 itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini lembaga keuangan perbankan yang bekerja sama dengan Ya, pemerintah pemerintah. daerah, pemerintah desa itu adalah Bank Jatim Betul. kebetulan. Nah, ini misalkan ada penyedia ini nggak punya Ya. Bank Jatim, gitu gimana Pak? Karena kalau transaksi antar bank kadang ada biayanya, sedangkan biaya ini nggak dianggarkan di anggaran desa. Ya, itu salah satu faktor masalah ya, problem yang selama ini kita temui di lapangan. Ada beberapa penyedia yang memang tidak memiliki keterkaitan dengan bank yang kita tunjuk. Kita bekerja sama dengan Bank Jatim, bank pemerintah yang kita tunjuk. Setelah proses itu bisa ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Maka secara bertahap penyedia-penyedia yang bekerja sama atau yang sudah melakukan transaksi dengan desa, itu kita wajibkan untuk membuka rekening di Bank Jatim. Meskipun nanti setelah proses clearing-nya masuk di Bank Jatim, dia akan mentransfer uang itu ke rekening yang lain, Bank BNI ya, Bank Mandiri macam-macam ya yang berplat merah, itu saya kira nanti urusan dari penyedia masing-masing. Tapi kita berusaha untuk memudahkan agar semuanya membuka di rekening Bank Jatim. Gitu. Kemudian dari pihak pemerintah desa sendiri ini melaporkan nggak Pak ada, oh ini lebih mudah ternyata gitu. Selama perjalanan 2025 di 11 bulan itu, alhamdulillah lebih mudah Pak gitu. Iya. Apakah ada laporan dan apakah ada mungkin survei atau evaluasi gitu Pak? Iya, tentu evaluasi ada ya dari kita. Jadi ini kan dampaknya kan tidak hanya pada desa. Ada 3 dampak manfaat yang kita peroleh dari digitalisasi. Yang pertama adalah masyarakat itu akan mendapatkan transparansi, melihat langsung bagaimana proses penatausahaan keuangan di tingkat desa itu bisa diakses oleh masyarakat, bisa dilihat oleh masyarakat. Yang kedua adalah tertib pengelolaan keuangan di desa itu sendiri. Jadi mulai dari Kades, BPD, perangkat desa, itu bisa tahu bagaimana mengelola keuangan karena semua transaksinya adalah non tunai, terdigitalisasi. Nah, yang ketiga, bagi pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, bagi pembina DPMPD, inspektorat, tentu akan jauh lebih mudah karena akuntabilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi manfaatnya memang tidak hanya sekedar untuk desa. Nah, masalahnya sekarang adalah proses menuju dari non tunai dari tunai ke non tunai itu banyak kendalanya. Ada desa-desa yang memang belum siap 100%, maka butuh waktu sampai 3 tahun tadi, 2022 sampai 2025 baru kita bisa menentukan semua 189 desa wajib menggunakan transaksi non tunai. Nah, dari bendara merasakan ini jauh lebih mudah. Ya, kenapa? Karena dia tidak dari sisi kemudahan, ya, dari sisi keamanan. Karena kalau yang tunai mereka harus ngambil uang itu ke bank. Nah, itu kan resiko tinggi nih, ya. Penyalahgunaannya juga tinggi. Ya, orang desa ya dengan SDM yang apa adanya ya, lalu mereka melihat duit belum digunakan, belum dipergunakan sebagaimana pengelolaan keuangan masing-masing unit, lalu mereka tergoda untuk menggunakan dan ini banyak kasus yang sudah ada termasuk salah satunya adalah Desa Alian yang kemarin sudah masuk di aparat penegak hukum. Ini salah satu contoh saja bahwa transaksi tunai itu jauh lebih Lebih aman. rentan ya. Oh, lebih Ya tidak aman. lebih tidak aman kalau tunai. Maka non tunai karena tidak ada duit yang di depan mata kita, semuanya transaksinya adalah angka, itu akan jauh lebih aman dan nyaman bagi semuanya. Gitu kira-kira, Mbak. Terus misalkan dari desa ini ada kendala gitu, itu lapornya kemana? Terus saluran penyelesaian seperti apa Pak? Ya kami di BMPD, ya kebetulan saya samping jabatan saya sebagai asisten pemerintahan juga menjadi PLT di BMPD. Maka teman-teman kita punya grup khusus ya, memang untuk mentransformasi bagaimana bendahara, aparat desa, Pak Kades jika ada kendala-kendala bisa langsung japri ke kami 24 jam. Ya baik ke staf maupun ke saya pribadi. Hari ini tadi juga begitu, ada Pak Kades juga, ya Pak saya mau ini kok masih sulit gimana, langsung kita japri, kita dampingi. Ya baik maupun secara luring maupun daring. Jadi teman-teman juga kalau ada kendala di lapangan, teman-teman DPM akan turun langsung ke desa, melihat langsung prosesnya, apanya, aplikasinya, apa-apanya ada kendala. Kalau memang ini sulit kita atasi, maka kita juga minta tolong dari Kominfo. Karena aplikasi ini yang dibangun adalah teman-teman dari Kominfo sendiri tidak memakai vendor, sehingga dengan demikian akan jauh lebih efektif dan mudah untuk kita optimalkan dalam pelaksanaan di lapangan. Gitu kira-kira Mbak. Mungkin kedepannya ini proyeksi kedepannya ada seperti apa Pak?
untuk ini transaksi non tunai? Iya, saya dan teman-teman ya bersepakat bahwa tahun kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bank Jatim. Kita kepingin di 2026 itu nanti full akan kita gunakan transaksi non tunai. Kalau tahun 2025 kita masih mentolerir transaksi di bawah 5 juta pasti tunai. Mhm, Itu bagian dari cara kita untuk mentransformasi tadi mhm, dari budaya lama dari tunai ke non tunai. Biar nggak kaget Mbak orang-orang desa karena SDM-nya terbatas ya. Masalah digitalisasi juga terbatas, maka perilaku kita sosialisasi. Nah, 2026 tidak ada lagi baik pengelola keuangan di desa maupun penyedia yang mhm, bekerja sama dengan desa itu tidak menggunakan non tunai. Semua harus non tunai. Harapannya adalah 3 tadi, akuntabilitas, ya kan, transparansi, sama efektivitas itu bisa kita lakukan. mhm. Karena kalau masih tunai ada apa, sesuatu yang masih kita curigai antara penyedia dengan pemerintah desa. Sehingga Mmm, ini yang kita hindari nanti ke depannya, ya nah itu kita tadi, hindari. Pak. Tadi sebelum diberlakukannya adanya transaksi non tunai elektronik ini, apakah pihak pemerintah kabupaten itu sudah, menyusun ini analisa risikonya, Ya, mitigasi risikonya, ya. itu seperti apa, Bapak? Ya, tentu itu. Mhm, Karena yang lapor masuk ke DPMPD, baik laporan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat yang ke kita, rata-rata problemnya terkait dengan penggunaan pengelolaan keuangan di desa. Yang tidak transparan, yang tidak akuntabel, yang menyantol sana sini ya. Lalu akhirnya DPMPD melakukan pembinaan dengan inspektorat ya, melakukan audit khusus mhm, ya dan dilakukan banyak temuan di sana. Maka akhirnya kita putuskan, kita ini membuat digitalisasi bukan karena keinginan di PMPD, tapi juga karena masukan dari inspektorat ya, dari inspektorat dan lembaga keuangan yang lain sebagai Bank Jatim yang juga nyaman. Karena dari Bank Jatim kalau sudah terdigitalisasi itu jauh lebih mudah. Yang biasanya Pak Kades minta bawa mobil apa mencairkan di tempat A, tempat B ini juga menyulitkan bagi Bank Jatim. Tapi dengan transaksi non tunai ini akan jauh lebih aman dan nyaman bagi semuanya. eee, Kira-kira gitu. ini, Pak, apa tidak ada kekhawatiran nanti timbul pola baru nih, Hmm. di penyedianya ini Hmm. bener non tunai nih, Hmm. di situ, di Ya, non tunainya di ya. elektronik, tapi Hmm. WA-an di Ya. belakang gitu. Ya, selalu ada, modus itu ada dan sudah kita temukan. Mhm, Maka 2026 nanti sudah kita kunci dengan beberapa sistem yang mereka tidak bisa melakukan pengelolaan tanpa apa sistem melalui sistem yang sedang kita kerjakan hari ini. Kemarin kita sudah sepakat dengan contoh misalnya kemarin masih ada kebijakan bahwa uang tunai di bawah 5 juta masih boleh. mhm. Nah, 2026 udah nggak boleh lagi, sudah full semua, termasuk gaji perangkat desa, BPD, bantuan sosial, semua harus non tunai. Maka memang kalau kemarin di tahun 2025 masih ada toleransi, Pak, kasihan orang-orang tua Pak nggak bisa buka rekening. Sekarang nggak ada lagi. Penerima bantuan sosial juga harus transfer lewat rekening. Karena ada kejadian transaksi pencairannya oke, orangnya belum nerima, tetapi SPJ-nya selesai. Nah, karena apa? Karena proses tadi tunainya belum sampai ke orang. Tapi kalau non tunai, begitu dia data dari perbankan Mhm, tidak ada transfer ke yang bersangkutan, maka nggak mungkin bisa selesai itu. Nah, maka ini yang kita cari pola-pola ini ya. Tentu tidak semua desa, tapi ada saja desa yang oknum ya, yang memanfaatkan kelemahan sistem mhm, untuk di apa disalahgunakan mhm. gitu ya. Maka kita di tahun 2026 sudah memperbaiki sistem itu dan semoga ini menjadi lebih baik ya ke depannya. Itu Mbak kira-kira. Kemudian nanti nih misalnya ada desa yang mendablek gitu Pak, melanggar itu ada apakah nanti ada sanksinya gitu Pak? Ya, tentu sanksi kita normatif ya. Kita Mhm, sebagai ASN, pengelolaan keuangan ini kan mulai level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sama. Kalau kalau dalam hal pengelolaan keuangan, mereka mengelola uang negara. Maka sistemnya jika ada pelanggaran atau ada oknum yang tidak menggunakan sistem sebagaimana peraturan yang kita buat, tentu kita akan laporkan kepada inspektorat. Ya, mhm, inspektorat baik secara rutin melakukan pemeriksaan mhm, maupun secara insidental yang diminta oleh SKPD teknis akan turun memberikan laporan hasil pemeriksaan. Dari situlah kita akan memberikan rekomendasi, inspektorat memberikan rekomendasi pada SKPD teknis untuk memberikan opsi-opsi, mhm, apakah teguran ataukah pengembalian ataukah kalau emang sulit ya kita larikan ke aparat penegak hukum. Jadi ada beberapa opsi yang tentu
yang kita akan lakukan sebagai upaya pembinaan sampai penegakan dari upaya-upaya kita untuk menyelamatkan uang negara tadi. Berarti nanti ini penerapan transaksi non tunai secara elektronik ini secara positif dia akan mengurangi adanya penyimpangan ya Pak? Ya, tentu. Saya berharap bahwa ke depan dengan transaksi non tunai ini kita berharap kita tidak lagi menyelesaikan masalah kepala desa. Tapi masalah desa ini beda ini. Masalah kepala desa dengan masalah desa beda. Itu yang sering ditemukan di lapangan. Iya, kalau masalah desa kita banyak ini, bagaimana kita bisa mengoptimalkan BUMDes kan gitu. Ya. Bagaimana kita bisa memberdayakan Pok Darwis, itu masalahnya desa. Tetapi kalau masalah kepala desa penyalahgunaan keuangan ya kan dan sebagainya ya. Terus penyalahgunaan kewenangan jabatan dan sebagainya. Nah, ini kita capek dengan itu. Maka solusi yang paling tepat dan ini juga rekomendasi dari inspektorat bahwa digitalisasi transaksi keuangan non tunai itu menjadi hal yang tidak boleh lagi ditawar-tawar, yang kita akan terapkan. Gitu kira-kira, Mbak. Terapkan seterusnya. Seterusnya konsisten dan kita terus cari karena memang tidak semua sistem digitalisasi juga nggak ada kelemahan. Tadi kan ada saya ceritakan, ada aja sistem yang memang diakali oleh oknum. Namanya orang sudah ada niat jahat, mens rea itu repot ya. Kita selalu mencari celah. Maka kita cari lagi, kita terus update dengan teman-teman Kominfo bagaimana sih kelemahan-kelemahan sistem yang dibuat oleh sebelumnya itu bisa kita perbaiki, lalu kita bisa optimalkan, lalu kita evaluasi di tahun yang sama untuk kita perbaiki lagi di tahun berikutnya. Saya kira itu Mbak, insya Allah kan jauh lebih akan sempurna. Oke Bapak, ini pertanyaan yang terakhir titipannya dari teman-teman ini, apa pesan dan harapan dari pemerintah daerah secara umum dan Bapak secara khusus terkait penerapan transaksi non tunai secara elektronik ini di desa di Kabupaten Banyuwangi? Ya, jadi ini kan harapan kita semua ya bahwa transaksi non tunai ini bukan hanya urusan administrasi ya, tetapi ini komitmen bersama membangun tata kelola desa, keuangan desa yang bersih dan modern. Ya harapan kami agar semua desa mengikuti apa yang telah direkomendasikan dan diamanatkan di dalam Perda 2 tahun 2025 bahwa kita berharap seluruh desa ikut dan kita kepingin bagaimana ke depan Banyuwangi menjadi role model dari penyelesaian masalah tadi pemerintah desa ya, masalah pemerintah desa. Kita ingin membuktikan bahwa desa-desa ini bukan hanya kuat dalam sisi pembangunan fisik tetapi juga berdaya dari sisi integritas dan akuntabilitas. Kita juga percaya bahwa Banyuwangi sudah ada desa anti korupsi yang sudah menasional ya di bawah binaannya inspektorat. Ya, ada lagi desa antar lagi ada berapa desa yang disiapkan oleh inspektorat. Ini bagian cara kampanye bagaimana kita betul-betul pengelolaan keuangan desa itu menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi contoh di level bukannya daerah tapi level nasional dan kita sudah buktikan. Maka transaksi non tunai yang kita terapkan ini adalah satu kewajiban, keharusan yang harus dijalankan oleh seluruh desa untuk menjaga agar pengelolaan keuangan desa kita akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi. Saya kira itu pesan dari saya, keinginan saya. Luar biasa, mantap sekali. Terima kasih ya Bapak atas Sama-sama. wawasannya, atas pengetahuannya, atas waktunya hari ini. Untuk Sobat Inspawangi, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow kita di YouTube Inspektorat Banyuwangi dan juga media sosial kita di Instagram dan TikTok @inspektorat_banyuwangi. Kami segenap tim Inspawangi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.